Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik, yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami mau diawali pagi ini hidup bersama-sama dengan Engkau. Hidup di dalam Engkau. Tolonglah kami Tuhan untuk terus menggantungkan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Karena hanya di dalam Tuhan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam segala pekerjaan kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti dan bisa menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 17 November 2023, tertulis dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 16. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai manuktong jala mangipas madamena di lehon Tuhan si pardamei tu hamuna didongani Tuhanima hamu sudena. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kitab Mazmur 37 ayat 23 hingga 25 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguhlah indah jika kita hidup di dalam Tuhan. Sekalipun kenyataannya hidup di dunia tidak selalu mudah. Begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang datang silih berganti menggoncang iman. Tetapi setiap orang yang telah hidup di dalam Tuhan, tak satu pun goncangan iman itu dapat mengubah kehidupannya. Dia akan tetap percaya, yakin, dan terus tegar di dalam menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera Allah. Karena memang Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Langkah-langkah kehidupan kita telah ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan pernah ragu untuk melangkah. Karena langkah demi langkah yang kita lewati bersama Tuhan, pasti akan sampai ke tujuan. Jika kita diperhadapkan dengan kesulitan, jika kita diperhadapkan dengan mara bahaya, jangan pernah membiarkan dirimu berjalan sendiri. Jangan melangkah dengan kekuatanmu sendiri, tetapi langkahlah di dalam penyertaan Tuhan. Karena demikianlah kita akan beroleh kemenangan. Saudara-saudara, setiap kita pasti mengalami pergumulan. Setiap kita melewati banyak kesulitan di dalam kehidupan. Tetapi anak-anak Tuhan akan tetap tegar dan penuh sukacita, damai sejahtera dalam menjalaninya. Berbeda dengan yang bukan anak-anak Tuhan. Berbeda dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan.
ketika persoalan datang, penderitaan datang, mereka marah, bahkan semakin jauh dari Tuhan. Saudara, setiap kita pasti melewati itu semua. Tetapi marilah kita mengingat dan percaya bahwasanya Tuhan kita adalah tetap Allah yang setia, Bapa yang baik yang selalu menyertai kita. Inilah rahasia penting yang terus kita ingat, bahwasanya hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus sepenuhnya akan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga sesulit apapun persoalan kita, tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita goyah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sungguh-sungguh memberikan sukacita dan ketenangan bagi kita. Bahwasanya Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menganugerahkan damai sejahteranya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan senantiasa menyertai kita. Asallah kita terus membiarkan Tuhan hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan dunia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan apapun yang engkau miliki hari ini. Tetapi yakinilah dan percayalah segala sesuatu yang kita miliki, yang ada pada kita adalah perkenanan Allah, boleh kita dapatkan. Oleh karena itu perkenanan Allah, maka kita syukuri. Dan marilah kita tetap merendahkan hati, bahwasanya tanpa Allah kita tidak akan dapat menikmatinya. Oleh sebab itu saudara-saudara, teruslah hidup di dalam Tuhan ya. Hari demi hari firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak pernah jauh daripadanya. Untuk terus hidup menggeluti firman-Nya siang dan malam. Karena memang firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah hikmat yang terus memampukan kita dapat melakukan banyak hal baik, dapat mengerti banyak hal di tengah-tengah kehidupan ini. Jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan, jika kita tidak mengandalkan hikmat Allah yang kita dapatkan di dalam firman-Nya, maka pastilah kita akan kalah. Kita tidak akan sampai ke tujuan, di mana tujuan orang-orang percaya, yaitu surga. Hari ini kita diingatkan, kalau Tuhan sudah setia, Tuhan akan terus-menerus memberikan damai sejahtera kepada kita. Tetaplah hidup di dalam damai sejahteranya. Jangan pernah mengeluh, kalau bahasa Batak merungut-ungut, marah, kecewa, bahkan berputus asa. Tetapi seperti saya katakan di depan tadi, setiap kita akan melewati proses pergumulan datang silih berganti. Di dalam pergumulan itulah Tuhan sedang membentuk kita. Amin. Oleh karena itu saudaraku, hiduplah di dalam damai sejahtera Allah. Karena Dia selalu menyertai kita. Percayalah, hari ini dan sampai Maranatha tiba, engkau ada di dalam genggaman kasih-Nya. Kita semua ada di dalam pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu. Tuhan, ingatkan kami selalu bahwasanya Engkau tetap menyertai, Engkau tetap memberkati kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami. Jangan biarkan kami terbawa arus dunia ini. Tetapi Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang selalu menyertai kami di dalam berbagai-bagai peristiwa kehidupan kami. Berbagai pergumulan kami. Kami mau hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Kami tidak mau goyah. Kami tidak mau kalah oleh pergumulan dunia. Tuhan, kuatkan kami. Mampukan kami untuk terus menjadi pribadi yang baik dan kami menjadi pemenang di dalam pertarungan iman ini. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kami hari ini kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.